Wanita itu ditangkap oleh suku kanibal karena kecantikannya yang luar biasa. Dia diikat di tiang kayu dan sebentar lagi akan dikorbankan kepada dewa mereka. Sementara itu, suaminya ditempatkan di perahu kecil dan dihanyutkan untuk dipersembahkan kepada dewa laut. Atas perintah kepala suku, kayu bakar di sekitar sang istri dinyalakan. Tak disangka, sang istri tetap dengan tenang karena beberapa saat sebelumnya suaminya meminta cerai. Hatinya sudah mati. Tanpa nutrisi cinta, dagingnya pun tak lagi berarti baginya. Di sisi lain, sang suami terbangun di atas perahu saat hampir terseret ke jurang tanpa dasar. Dia meraih akar-akar di tepi tembing dan lolos dari maut. Hal pertama yang terpikir olehnya adalah menyelamatkan istrinya, lalu menyelinap masuk ke kelompok itu tanpa diketahui para kanibal yang sedang asyik dengan ritual mereka. Dia lalu mencuri belati dan mendekati istrinya. Dia melompat dan menancapkan belati ke kayu, berharap istrinya akan memotong tali dan kabur. Tapi sang istri yang masih terluka karena perceraian sudah siap mati dan tetap diam tak bergerak. Melihat istrinya begitu putus asa, suami jadi gelisah. Dia meminta maaf atas ucapannya tadi dan memohon sampai mulutnya kering, tapi istrinya tetap tak merespons. Dalam keputusasaan, dia mengguncang kaki istrinya. Tindakan aneh ini menarik perhatian kepala suku. Suami bereaksi cepat. Dia merebut tombak kepala suku dan menyanderanya, memerintahkan agar semua mundur. Saat itu, suami sadar, tanpa istrinya, dia tak mau hidup. Istrinya sudah terlalu banyak berkorban untuknya. Sekarang giliran dia. Kata-kata tulus itu akhirnya seolah sampai ke hati istrinya. Dia kira istrinya akan memakai pisau untuk memotong talinya, tapi malah istrinya melempar belati ke tanah dan berkata dingin, "Kamu pasang TV aja nggak bisa, mau mengorbankan apa buat aku?" Akhirnya, sang suami ditangkap lagi oleh suku kanibal. Kepala suku kembali menyalakan apinya, bersiap mengorbankan sang istri. Tapi tiba-tiba suami lepas, memukul hingga gigi kepala suku itu copot, lalu menendang api hingga padam. Dengan sekuat tenaga, dia mencabut tiang kayu dari tanah dan mengangkat istrinya, lalu melompat bersamanya ke laut. Di udara, dia memberikan ciuman penuh cinta saat mereka berdua terjun. Ajaibnya, mereka selamat tanpa luka setelah menghantam air, tapi para kanibal tak mau membiarkan mereka lolos begitu saja. Kepala suku memerintahkan anak buahnya melempar tombak ke laut untuk menghindari serangan. Suami terus menggelindingkan istrinya ke dalam air untuk melindunginya. Bahkan di saat hidup mati seperti ini, sang istri mulai bernegosiasi. Dia mau memaafkan, tapi ada dua syarat. Pertama, kalau suami berani menyebut cerai lagi, dia akan memanggang suaminya seperti domba. Kedua, sesibuk apapun dengan pekerjaan, suami harus selalu memikirkan perasaannya. Setelah suami menyetujui semua syarat, barulah istri mau bekerja sama. Dia memotong tali dan kabur bersamanya. Suami lalu mencuri perahu dan menyeretnya ke laut bersama istrinya. Tepat saat itu, seorang prajurit berotot melihat mereka dan menyerbu dengan kapak. Untuk melindunginya, suami membantu istri kabur dulu, lalu berbalik menghadapi penyerang secara langsung. Dengan satu pukulan kuat, dia menjatuhkan si gemrut itu. Melihat suaminya mempertaruhkan nyawa demi dirinya, sang istri akhirnya paham perasaan suami yang sebenarnya. Keduanya pergi dengan perahu, berdamai, dan kembali ke kehidupan normal. Demi bisa bersama istrinya, sang suami mengundurkan diri dari pekerjaan bergaji tingginya. Sejak hari itu, dia mencurahkan dirinya sepenuhnya untuk istri dan tak lagi peduli urusan kerja.